Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sedaya dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, puji lan syukur tansah kita sedaya unjukaken ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ing wekdal menika, ing enjang menika kita tasih keparingan kesempatan, keparingan kesehatan, keparingan kekuatan saged kempal wonten ing majelis menika dalam rangka untuk mentadarus ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah, mugi-mugi sholawat salam kunjuk ing ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumenter dhateng keluarganipun, sahabatipun, termasuk kita sedaya umatipun ingkang kita menika nggih insyaallah saged melaksanakan sunnah-sunnahipun, menjadi manusia pembelajar yang terus mempelajari bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, yang kemudian dapat kita tiru, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian yang kemarin. Nah, ini terkait dengan sejarah Jumat, sejarah dan ketentuan Jumat. Ini masih melanjutkan dari yang kemarin. Kita baca dahulu ayat lanjutannya, ini ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayya wa tarakuka qa'ima. Wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khair. Qul ma 'indallahi khair. Minal lahwi wa minat tijarah. Minal lahwi
ومن التجارة والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. Di dalam firman ini Allah menyatakan faiza qudiyatis sholatu, faiza apabila qudiyati telah dilakukan, dilaksanakan, apa itu as-sholatu, sholat, fangtasiru maka kalian menyebarlah dari kata intasaro yang tashiru, dari kata nasyaro, ya, artinya menyebar. Nasrun, nasrotun itu sebaran atau lembaran, ya. Lembaran, nasroh. Fil ardi, di muka bumi, wabtagu dan carilah oleh kalian itu min fadlillahi, dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha, dan ingatlah kalian itu kepada Allah kasiron, yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Falahun, muflih, beruntung. Nah, ayat yang kemarin itu kan terkait dengan ketika ada seruan adzan untuk kita bersegera ke masjid. Nah, sekarang ketika sholat itu ditunaikan selesai, maka menyebarlah. Ya, menyebarlah. Itu perintah untuk menyebar dalam rangka untuk mencari rizki, ya, mencari rizki. Itu. Jadi kalau ke masjid, ya khusyuk tenan, ngibadah tenanan, tapi habis dari masjid harus bersungguh-sungguh juga mencari fadilah Allah, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini wonten kisahipun Bapak Ibu sekalian. Karena sejarahnya orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu kan orang-orang pedagang, ya. Sebagai seorang pedagang itu memang begitu luar biasa. Melihat kesempatan setitik akan dimanfaatkan untuk berdagang. Nah itu. Maka di sini Allah itu menyatakan faida nudiali sholati li yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ya, tinggalkanlah jual beli, gitu kan. Nah, intinya di sana tinggalkanlah jual beli. Tetapi faida qudiyatis sholatu, ketika sholat itu sudah ditunaikan, fantasiru, kamu boleh berjual beli kembali. Jangan sampai kok kemudian pada saat di masjid melakukan perniagaan dan perdagangan. jadi harus ditempatkan fungsi masjid itu ya dalam rangka untuk sholat, dalam rangka untuk berzikir, dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Dan ini memang awal kisahipun karena Jumat itu awalnya pertemuan rutinan mingguan. Makanya yang kemudian hari libur menika dulu, dari semenjak dulu nih, zaman Rasul menika itu hari Jumat, itu kan. Karena dalam rangka untuk bersama-sama berkumpul merayakan mingguan, ada taklim dari Nabi, kemudian di tengah hari itu ada sholat secara berjamaah, itu mengumpulkan dari banyak, dari dari sekitarnya, itu dari kota Madinah itu pusat untuk pengumpulan masa tiap mingguan itu. Jadi dari luar kota itu banyak orang yang berduyun-duyun ke Madinah, ke kotanya, ke pusatnya itu. Nah dari situlah yang kemudian
Ya pada awalnya itu hari Jumat sebagai sebuah perkumpulan, pesta, ada yang menyembelih kambing, menyembelih ayam, nggawa makanan, digawa dalam rangka untuk bertemu dengan saudara-saudaranya yang baru masuk Islam itu. Akhirnya kemudian melihat juga, wah ini kalau nggak digunakan untuk bisnis eman-eman. Kira-kira ngoten niku. Wah, kesempatan manusia itu ada kesempatan kan, wah ini dimanfaatkan. Akhirnya kemudian berbisnislah pula. Ada yang membawa dagangan, ada macam-macam begitu. Pada awal-awalnya kegiatan itu tidak mengganggu. Tapi lama-lama menjadi gangguan untuk sholat Jumat. Puncaknya itu adalah pada tahun ke-4 ke-5 Hijrah menika. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, kemudian datang rombongan dagang. Disebutkan itu rombongan yang dipimpin oleh Ad-Dakhiyah Al-Kalbi, ya, dari Sam. Rombongan masuk ke Madinah. Oh, namanya rombongan mesti rame. Nah itu zaman dulu biasanya kalau pedagang itu mengkombinasikan dengan seni. Rombongan dagang bawa seni juga, kesenian, makanya disebut dengan walahun itu kan. Walahun, kesenian, supaya mengumpulkan orang itu cepat. Wah, pakai tabuhan gendongan, wah ngoten niku kan. Orang ngumpul kabeh itu kan. Akhirnya sambil ndelok seni, sambil jual beli. Mungkin pada saat Nabi sedang khutbah, itu masuk kota Madinah, glendung. Para sahabat sudah tergiur hatinya itu. Kanjeng Nabi khutbah sudah enggak pesen lagi itu kan, enggak tusuk lagi. Akhirnya satu keluar loh. Lama-lama habis tinggal 12 orang. Tinggal 12 orang saja itu. Kanjeng Nabi sedang khutbah, cuman tinggal 12 orang saja. Sedih. Kanjeng Nabi menika sedang khutbah ditinggal sedih. Kok begitu amat? Masalah dunia itu jangan, masya Allah itu. Akhirnya tinggal 12 itu tadi. Nah itulah yang kemudian membuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih dan wah ini kok umatku kok begitu luar biasa ketertarikannya dengan dunia. Nggak bisa memisahkan mana yang ibadah, mana yang dunia. Nah itu kisah pun ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian di sini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, itu kan, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qaiman yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu, pernah berkhutbah dalam keadaan berdiri yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Faja'at iyarun minasyam, maka datang rombongan yang iyar itu onta yang di iyar itu jamak dari kata iyar itu onta kuda yang dipenuhi dengan dagangan nih, makanan dan macam-macam nih, itu namanya iyar, rombongan yang membawa onta yang dipenuhi dengan dagangan yang berupa makanan dan macam-macam. Minasyami, dari Sam, dari negeri Sam. Negeri Sam niku nggih, Syria, Palestina. Nah, itu masuk dalam kategori negeri Sam, termasuk Irak. Ya, masuk negeri Sam. Fanfatalan nasu ilaiha. Kemudian manusia itu berkumpul menuju ke arah dagangan itu, ramen itu. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, sehingga tidak tersisa kecuali cuman 12 orang saja, rajulan. Itu. Kemudian faunzilat hadhil ayatu fil jumu'ah. Kemudian turunlah ayat ini pada tentang Jumat itu. Jadi ini sebab, ini yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an.
Jadi sebelumnya perdagangan itu enggak terlalu mengganggu. Tetapi ketika ini kejadian inilah kemudian sangat mengganggu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Delok situasi keadaan yang semacam itu sedih. Nah itu membuat hati itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Dan diceritakan bahwa yang tinggal itu sahabat-sahabat besar, Umar, Abu Bakar, Umar, Ali. Itu disebutkan dalam hadis itu. Yang masih tetap mendengarkan khutbahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang lainnya itu bubar dalam rangka untuk itu menyambut perdagangan itu, dagang itu tadi. Nah, situasinya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian dari situlah maka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat aturan, dari semenjak itu membuat aturan terkait dengan perniagaan di masjid, ya, di masjid itu supaya apa? Supaya tidak mengganggu fungsi masjid itu. Nah, ini. Makanya adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menika. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajituha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah itu masjidnya. Dan negeri yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya. Apakah kemudian ini maksudnya Allah itu membenci pasar? Oh, bukan. Bukan itu. Wong Kanjeng Nabi itu ya keluyuran wonten pasar. Para nabi dan para rasul itu yamsuna fil aswaq. Mereka itu mencari nafkah, berjalan di pasar-pasar. Itu. Tetapi maksudnya adalah fungsi masjid itu harus difungsikan sebagaimana fungsinya. Pasar itu difungsikan sebagaimana fungsinya. Tidak boleh dicampur aduk. Ketika di masjid, ya sholat, zikir, membaca Al-Quran. Kalau di pasar, ya melakukan perniagaan, perdagangan, bisnis, dan seterusnya. Kalau dicampur-campur itu, maka akan merusak fungsi masjid. Dan itu sangat membahayakan. Dan salah satunya adalah ketika merusak khutbah itu tadi. Ya, aturan mendengarkan khutbah, maka malah digunakan dalam rangka untuk menyambut bisnis. Nah, saking khawatir gak kebagian meninggalkan Nabi sedang dalam keadaan berkhutbah. Nah, dari semenjak itulah kemudian diatur secara ketat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Kemudian dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Abu Hurairah juga menika. Nah ini sampai ngeten niki Kanjeng Nabi Muhammad sabdanipun. Qala idza ra'aitum, sekiranya kalian itu melihat mayyabi'u au yabta'u, orang kok melakukan perniagaan jual beli fil masjid, di masjid, fakulu, katakan kepada mereka, orang yang sedang melakukan jual beli transaksi di masjid itu, apa? La arbahallahu tijaratak, Allah tidak akan memberikan keuntungan terhadap perniagaan yang kalian lakukan itu di dalam masjid. Jadi kalau ada orang kok transaksi di masjid nih, diingatkan Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu Bapak, alek transaksi ampun wonten masjid. Masjid itu dalam rangka untuk transaksi kita dengan Allah, dengan cara sholat, zikir, ya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Kalau transaksi monggo wonten dalam kemawon di rumah saja, atau di pasar atau di mana, tapi tidak boleh dilakukan di masjid. Transaksi apapun Bapak Ibu sekalian, transaksi apapun. Karena di sini disebutkan tijaro itu adalah keumuman transaksi. Oh, jual beli tanah, jual beli apa? Wis padha wae menika. Transaksi, jangan sampai kalau transaksi itu wonten di masjid, di masjid. Tapi kita lakukan di tempat lain yang bukan di masjid. Karena itu tadi pernah mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan itu, dan Rasul melakukan pengaturan tentang masalah itu.
Faqulu la arbahallahu tijaratak. Ya. Ya mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan ya untuk perdaganganmu. Wa idza ra'aitu ma yangsudu fiki dallatan faqulu la radallahu alaika. Barang siapa yang mengumumkan kehilangan wonten masjid. Nah ini dua ini. Kok kehilangan diumumkan di masjid. Maka dikatakan la radallahu alaika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu tidak mengembalikan barang yang hilang itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kehilangan sandal, kehilangan apa, meneng bae, enggak usah diumumkan. Dongo kemawon. Ya mudah-mudahan sandal saya yang hilang bermanfaat. Apa diumumkan? Kadang-kadang sering nonton lho. Jam keri, sandali. Nggih. Kalau mengumumkan ditemukan barang boleh. Tapi kalau mengumumkan kehilangan tidak boleh. Umumnya telah ditemukan oleh Pikanto. Ditemukan barang, jam itu alang-angsal, tapi kok telah hilang barang di masjid ini, wah nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu. Di samping itu juga buatan elok gitu. Nggak bangun, masuk diumumkan wonten telah hilang apa di masjid begitu ya. Itu artinya kok ya kita sedih itu. Yang kita itu sebagai yang jamaah di situ yang merasa memiliki masjid, rasanya kok sedih banget itu. Itu nggak bangun kebangetan itu. Ketoknya kok masjid gak aman ngoten nggih. Makanya ke Bapak Ibu sekalian, kalau hilang sendal, hilang apa di masjid nggih ndonga kemawon. Enggak usah minta takmir atau apa diumumkan, enggak usah. Itu salah satu etikanya ngoten. Ya, kalau kemudian ada jamaah kok nemu begitu diumumkan asal. Boleh nih kok. Nggih. Tetapi kalau mengumumkan tentang kehilangan itu tidak boleh, tidak diperkenankan di dalam masjid. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus ya ibaratnya sesuatu yang hilang yang kita miliki dianggap saja sebagai sedekah ya mawon. Walaupun banyak sekarang kadang-kadang saya melihat di beberapa video menikah orang sedang sholat jamaah naruh tas di depannya, ada pencuri dari belakang sedang sujud diambil tasnya ya, enter juga kan. Ya namanya orang jahat itu di mana saja ada. Nah, itu ada. Tetapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, masjid menikah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun ada tapi sangat sedikit lah, minim kalau terjadi kejahatan wonten masjid menika. Ya. Karena semuanya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, termasuk kita juga akan berusaha untuk menjaga sebaik mungkin bagaimana masjid itu menjadi tempat yang aman, yang menyenangkan, yang menggembirakan untuk kita semua. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita lihat dalam konteks sejarah itu memang orang-orang Quraisy itu kan memang orang-orang yang niaga. Ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama para sahabat itu rata-rata orang yang berniaga. Ketika Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah itu apa kata Abu Ubaidah, ya, wahai Abdurrahman, ya, saya memiliki apa saja. Apa yang kamu kehendaki ambil dari saya. Apa yang kamu yang kamu kehendaki dari saya, maka ambillah dari saya. Maka Abdurrahman bin Auf itu boten purun, nggak mau diberi menika boten purun.
tunjukkan kepada saya di mana letak pasar di Madinah ini. Ya, gitu Abdurrahman bin Auf menikah. Jadi saya akan berdagang di sana. Tunjukkan di mana Madinah itu pasarnya. Maka ditunjukkanlah pasar itu di Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf menikah berdagang di sana. Nggak mau diberi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Walaupun Abdurrahman bin Auf menikah mboten gadah napa-napa ditinggal kabeh. Walaupun sebagai orang yang saudagar kaya, hartanya ditinggal semua di Mekah ketika hijrah ke Madinah. Nggak memiliki apa-apa. Tetapi karena keulatan beliau menjadi seorang saudagar juga, menjadi seorang yang sangat kaya ketika di Madinah. Karena begitu luar biasa bisnis beliau, pinternya bisnis beliau itu, ya, sehingga kemudian ya nggak menjadi masalah itu ketika walaupun tidak punya modal, tidak punya harta ketika hijrah ke Madinah. Itu salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, perniagaan yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak menyukai pasar. Maksudnya bukan itu. Tetapi dalam rangka untuk memberikan pemisahan itu tadi, fungsi masing-masing tempat itu tadi. Karena memang pasar itu adalah sebagai sarana untuk distribusi barang. Sarana sebagai distribusi barang pada saat itu. Nggak ada pasar susah itu. Ya, susah, nggak ada pasar. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah di tanah air, penyebaran Islam itu kan melalui perniagaan. Ya, makanya tempat bertemunya penjual dan pembeli di Indonesia itu disebut dengan bazar. Itu kan dari bahasa Persia, pasar ya. Pasar dari kata bazar. Bazar menika bahasa Persia. Kemudian orang Indonesia nggak sulit menyebut bazar ketika menjadi pasar. Bazar. Di Timur Tengah itu masih menggunakan bazar. Di Eropa menggunakan bazar. Hingga sampai sekarang. Karena Persia itu bahasa Persia, pengaruh bahasa Persia. Karena memang penyebaran Islam ke Indonesia itu melalui jalur Teluk Persia pada saat itu. Karena Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu, sehingga bahasa Persia itu juga sangat umum. Kemudian di Indonesia digunakanlah pasar, istilah pasar. Nah itu yang memperkenalkan para pedagang-pedagang Persia pada saat itu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Syekh Maulana Al-Maghribi itu juga dari Persia, ya. Sunan Bonang itu katanya juga keturunan dari Persia. Ya. Syarif Hidayatullah juga sama, keturunan dari Persia dan seterusnya. Jadi ceritanya pun ngoten niki. Maka penyebutan pasar di Indonesia disebut sebagai pasar. Karena itu pengaruh bahasa Persia pada masa itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pada era tabi'in ini kan diriwayatkan ini. Nah, itu juga masih juga itu orang-orang yang Arab menika ya melakukan perniagaan yang masjid iki tasih juga ini ada nih. Nah, ini Imam Atta ini, gurunya Imam Malik bin Anas ini. Ini pernah ini ceritanya pun ini di dalam di dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta diceritakan. Karena idza marra alaihi ba'du may yabi'u fil masjid. Ini Imam Atta bin Yasar. Ya, ketika bertemu sebagian orang yang melakukan perniagaan di masjid itu, da'ahu. Dia itu ngundangnya, manggil. Fasa'alahu, kemudian menanyainya. Apa? Ma'ak, apa yang ada di kamu itu? Ya kan pedagang itu nggawa toh. Apa yang ada di kamu itu?
Maturid, apa yang hendak kamu lakukan di masjid ini? Ditakoni. Itu. Fa in akhbarahu annahu yuridu ayyabi'ah, apabila kok dia mengabarkan, menceritakan, saya itu mau jual ini, Pak. Oh. Alaika bisuki dunya. Pergi ke pasar. Nah, gitu. Ya. Pergi ke pasar. Jangan kok bawa dagangan wonten masjid menika. Pergi ke pasar. Fa innama hada suqul akhirah, sesungguhnya masjid ini adalah suqul akhirah. Pasar akhirat. Maksudnya pasar akhirat menika nggih hanya dalam rangka untuk ngibadah karo Gusti Allah, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Ini Imam Atha, gurunya Imam Malik. Ceritanya pun ngoten niku. Jadi masih ada orang-orang yang melakukan begitu, maka seorang tabi'in ini karena mengingat pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, maka kemudian dia melakukan begitu. Ketika ada orang ke masjid bawa sesuatu, ditakoni, apa yang ada padamu itu? Nggowo apa kowe? Apa? Kamu mau ngapa di sini? Oh, mau dagangan? Oh, jangan di sini. Jadi disuruh pergi ke pasar, nggak boleh di masjid. Nah itu ceritanya pun ngoten, Bapak Ibu sekalian. Makanya kok kemudian perdagangan di masjid itu sangat ketat sekali, tidak diperkenankan oleh ulama-ulama salaf. Kalau ceritanya pun ngoten, pernah menyakiti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketentuan Jumat, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketentuan Jumat ya. Ketentuan Jumat menika yang pertama mandi, bersiwak, memakai wewangian. Nah itu kemarin sudah kita ceritakan tentang wewangian menika. Jadi mandi menika adalah merupakan sebuah kewajiban untuk pada hari Jumat. Usahakan Bapak Ibu sekalian kalau sehat kudu mandi pada hari Jumat itu. Nek ora sehat itu merupakan sesuatu alasan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau hari Jumat gak mandi, itu pada hari lain malah mandi, itu aneh. Hari Jumat itu harus mandi. Mandinya itu bukan mandi biasa, tapi seperti mandi besar. Dari kepala sampai ujung kaki kita siram semuanya. Ibaratnya mandi keramas. Ya, seminggu sekali menika kita lakukan menika. Nah ini di dalam diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, sahabat Sa'id Al-Khudri, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Maka al-ghuslu, mandi itu pada hari Jumat itu adalah wajib ala kulli muhtalim, kepada setiap orang yang sudah balik. Ihtalama itu dari kata ihtalama itu bermimpi maksudnya. Bermimpi maksudnya orang yang sudah balik ya, yang sudah balik. Nah, di sini setiap kita Bapak Ibu sekalian maka berkewajiban untuk mandi besar. Bisa pada saat pagi hari atau pada saat menjelang keberangkatan Jumat. Tapi pada hari Jumat itu adalah kita wajib untuk mandi. Wa ayastanna, dan bersikat gigi. Wa ayamassa tiban, dan memakai wewangian in wajada sekiranya ada. Nah ini menurut sahabat Sa'id. Kemudian Ibnu Umar itu mengatakan Amr bin As maksudnya. Ini qala Amr amal ghuslu, adapun mandi menika kata Amr bin As, fa asyhadu annahu wajibun, maka aku bersaksi bahwasanya itu adalah wajib nek mandi menika. Kemudian dia mengatakan yang kedua dan ketiga, wa amal istinanu watibu, adapun bersikat gigi dan memakai wewangian itu wallahu a'lam, maka Allah lebih tahu. Wajibun am huwa amla. Jadi apakah itu wajib ataukah tidak? Walakin hada fil hadis, tapi ini ada di dalam hadis. Nah, tetapi beliau masih meragukan terkait bersiwak, sikat gigi
dan memakai wewangian itu apakah wajib ataukah tidak, itu dia wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Kalau kita miliki ya pakai, kalau tidak nggih kinten-kinten nggih boten apa. Karena di dalam hadisnya in wajada. Sekiranya menemukan, kalau tidak menemukan ya ora apa-apa. Gitu. Tapi dalam hal mandi menika kalau ada air sehat, kita pada hari Jumat kita utamakan untuk mandi. Mandinya itu seperti mandi ini janabah. Ini dalam yang kedua ini, kewajiban pergi ke masjid ini. Ini dari Hafsah ya, dari Hafsah. Ya, Ummul Mukminin. Arwahu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Arwah, pergi. Dari kata roha ya ruhu, pergi. Ya. Pergi, arwah. Pergi ke masjid, maksudnya pada hari Jumat itu wajibun, wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Wal ghuslu, dan mandi. Nah, dan mandi maksudnya mandi itu juga wajib ka ihtisaliki minal janabah, dan mandinya itu seperti mandi janabah. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah mandi, sudah berhias diri dengan wewangian, sudah sikat gigi, segera kita untuk pergi ke masjid. Begitu. Maka ngeten Bapak Ibu sekalian. Maka masjid yang digunakan untuk Jumat itu kan kemudian dinamakan masjid jami. Masjid jami. Masjid jami itu apa? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Biasanya di satu kampung itu satu masjid yang disebut sebagai masjid jami untuk berkumpul. Jadi jamaahnya itu banyak berkumpul. Kalau sholat 5 waktu kan di musola kan, di musola. Tapi kalau apa namanya Jumat itu wonten masjid jami. Nah, itu tradisinya orang-orang dulu ngoten niku. Makanya di satu kampung itu sebenarnya kalau di dalam perdebatan di dalam fikih menika itu para ulama menyarankan di satu kampung kalau bisa cuma satu masjid jami. Jika kemudian seluruh orang-orang yang di kampung itu bisa sholat berjamaah bersama-sama di dalam masjid itu dalam rangka untuk menjalin ukhuwah yang biasanya 1 minggu gak pernah bertemu, ketika di masjid itu bisa bertemu. Nah, tapi sekarang sudah tidak begitu lagi, ya. Jadi kadang-kadang setiap RT punya masjid. Apalagi di Indonesia itu pengaturannya nggak terlalu ketat itu. Jadi ini masjid ketika Jumat itu Allahu Akbar, khutbah banter-banteran itu. Kadang-kadang yang orang jamaah di sini mendengarkan khutbah yang sana. Kadang-kadang lucu itu. Aduh, Masya Allah ya. Terus kalau terlalu dekat itu ya khutbahnya atau apa itu ya jangan dikeluarkan begitu loh ya. Ya sudah speakernya banter banget, yang satunya banter banget, khutbahnya kayak perlombaan aja itu. ya dikeluarkan itu apa namanya, yang adanya saja, khutbahnya itu cukup dalam ruang itu masjid saja itu. Kemudian juga begini, kalau ketika kita membicarakan orang kafir, orang musyrik itu kan ya saru kalau didengar itu. Kalau mentang-mentang ngoten niku pas kita khotibnya bersemangat mengecap orang kafir gitu kok. Wah, kafir gitu. Wah, itu orang Islam lagi. Didengar oleh orang itu juga rodok saru menika. Nggih. Jadi kurang bagus juga itu. Makanya kalau saya itu mensarankan Bapak Ibu sekalian, kita orang warga Muhammadiyah kalau kita punya masjid, khutbah, ceramah, kalau enggak penting banget jangan dikeluarkan keluar. Cukup yang didengarkan orang yang hadir di jamaah itu saja. Itu kenapa? Karena ya juga saru. Ketika kita bicara, penceramahnya itu kan nggak tahu ya latar belakang penceramahnya. Kadang-kadang orang membicarakan, itu perbedaan gini-gini, gede condong ke situ. Itu orang Muhammadiyah itu. Itu kan
bagus itu. Jadi harus kita menjaga lingkungan, menjaga jamaah masyarakat sekitarnya juga itu ketika ceramah, ketika khutbah itu sebaiknya itu khusus didengarkan oleh orang-orang masjid itu saja. Nah, itu untuk menjaga etika juga itu. Enggak kemudian mentang-mentang kita kan dalam rangka untuk arinal haqqo itu kan menunjukkan kebenaran ya walaupun begitu, tapi etika kemasyarakatan juga harus kita jaga seperti itu. Nah, saran saya gitu Bapak Ibu sekalian, terutama masjid-masjid yang kita kelola menikah. Khutbah itu yang keluar cukup azan saja. Untuk ceramah, untuk khutbah itu cukup didengarkan jamaah saja yang hadir. Kalau alasannya ngeten iki yang jamaah yang keri-keri, lah kok enggak mendengarkan khutbah? Wong khutbahnya sudah kita dengar dari rumah kok. Bisa alasan begitu. Jadi alasannya karena faktor mendengarkan khutbah dari rumah itu akhirnya kemudian ketika sampai ke masjid sudah ketika qomat. Hanya sholat saja itu. Itu banyak yang terjadi begitu. Ya anak-anak milenial itu banyak alasan. Kamu kok duduk-duduk di sini enggak mendengarkan tuh ya khutbahnya sudah didengar sampai di sini Pak itu. Wah susah juga itu. Mahasiswa kalau saya temui itu masih duduk-duduk itu. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Kamu kok masih di sini duduk-duduk itu? Wah, nanti kamu nggak bisa mendengarkan khutbah. Dan nanti kan speakernya sampai sini Pak. Jadi sulit untuk memberikan argumentasi lagi sudah sulit ya. Kamu mendengarkan, nanti kan speakernya sampai sini Pak, wah, kan susah itu. Jadi ya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi etika kemasyarakatan perlu kita jaga dalam rangka untuk itu menjaga hubungan baik dengan sesama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arwahu yaumal jum'ati wajib. Jadi berangkat ke menghadiri sholat Jumat itu adalah merupakan kewajiban ala muhtalimin bagi orang yang sudah baligh. Ya. Kemudian ini kewajiban ala muhtalimin itu maksudnya apa? Nah, kemarin yang ada pertanyaan kemarin itu adalah maksudnya adalah orang laki-laki khususnya. Ya. Orang laki-laki. Nah, ini Thariq bin Syihab itu mengungkapkan dalam salah satu hadisnya, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumu'ah itu adalah merupakan satu hak, kebenaran, wajibun merupakan sebuah kewajiban ala kulli muslimin bagi setiap muslim fi jama'atin yang dilakukan secara berjamaah. Illa arba'atan kecuali 4 golongan. Siapa itu? Abdun mamlukun, hamba sahaya. Wamro'atun perempuan, au sobiyun atau anak kecil, au maridun orang yang sedang sakit. Nah, enggak wajib. Jadi dados wong wedok itu gampang banget ya ibu-ibu nggih. Mboten wajib ya, mboten wajib untuk menghadiri sholat Jumat menika. Jadi tidak terbebani hukum. Jadi cukup sholat di rumah, sholat zuhur. Tapi bagaimana sekiranya kok hadir angsal? Kemarin sudah saya katakan boleh. Jadi kalau perempuan mau hadir ke sholat Jumat angsal boleh, ya boleh. Nah ini dalam kaitannya dengan kewajiban hukumnya. Tapi kalau hadir itu boleh, ya itu boleh. Jadi dalam salah satu hadis itu Nabi nggak pernah melarang perempuan untuk hadir di masjid, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat. Tapi yang terkena kewajiban itu adalah laki-laki. Ya, itu bijaksananya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nggak pernah melarang perempuan itu untuk hadir di masjid. Sholat 5 waktu jamaah nggak pernah melarang. Begitu, termasuk sholat Jumat menikah. Tetapi Nabi hanya mewajibkan kepada laki-laki. Mengapa? Karena itu kalau laki-laki saja nggak hadir ke Jumat, gimana begitu?
Padahal laki-laki itu adalah sebagai qawam, ya kan? Sebagai qawam, sebagai apa namanya, penanggung jawab rumah tangga. Artinya kalau laki-laki itu hadir ke masjid, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, diharapkan nanti dia itu ketika pulang ke rumah untuk mendidik keluarganya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi dan sebagainya itu. Nah, itu mendidik keluarganya. Nah, itu selama 1 minggu itu sesuai dengan tuntunan khutbah yang disampaikan oleh Nabi. Nah, begitu. Itu tujuannya begitu. Jadi sekiranya kok kaum perempuan mau hadir, mungkin mboten napa-napa. Ya. Anak mau hadir ke masjid, ya ora apa-apa, walaupun itu bukan merupakan sebuah kewajiban. Itu dalam rangka untuk tarbiyah. Anak-anak kecil pada hari Jumat mau hadir di masjid, justru harus kita biasakan semenjak kecil untuk kita ajak ke masjid. Ya, kalau nggak ke masjid kita marahi dalam rangka untuk tarbiyah supaya apa? Supaya memperkenalkan anak-anak itu hatinya mu'allaq bil masjid, hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Walaupun bukan kewajiban, itu dalam rangka untuk tarbiyah. Demikian juga ibu-ibu mau menghadiri ke masjid, apa-apa, nggak apa-apa. Ya, begitu. Terus dalam kaidahnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi khususnya, taksisnya itu memang laki-laki. Kalau umumnya bisa laki-laki dan perempuan. Kata khusus kewajiban itu adalah laki-laki yang muhtalim, orang yang sudah baligh, begitu. Kemudian musafir. Nah, selain 4 golongan itu ada juga musafir Bapak Ibu sekalian yang tidak terkena kewajiban Jumat. Ini di dalam Sunan Al-Kubra ya, oleh Imam Baihaqi menika, kalau panjenengan dalam perjalanan jauh angsal tidak hadir Jumat, angsal bukan merupakan sebuah kewajiban. La Jum'ata ala musyafirin, laisa ala musyafirin Jum'atun. Tapi bagaimana Pak kalau sekiranya pada hari Jumat eman-eman kita mampir ikut Jumat? Boleh. Ngoten lho. Jadi umumnya itu memang Jumat itu dilakukan. Karena faktor musafir, safar, perjalanan boleh tidak melakukan Jumat. Kalau mau melakukan ya boleh. Jadi silakan, itu pilihan hukum itu. Artinya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ketentuan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, itu memang ketentuannya sifatnya umum. Nah, itu ketentuannya sifatnya umum. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, orang-orang tertentu memang tidak terkena kewajiban. Tapi kalau ikut mau melaksanakan boleh angsal. Ngoten. Ya, cara pemahamannya ngoten niku. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini saya masih banyak melihat Bapak Ibu sekalian, karena biasanya orang yang hadir ke Jumat itu khotib sudah naik mimbar khutbah ngoten nggih, langsung duduk saja. Langsung duduk. Maka sebaiknya ketika kita hadir pada saat Jumat itu, kalau khotib sudah naik mimbar, sudah khutbah, ya kita melaksanakan sholat 2 rakaat juga itu. Tapi ringan, sholatipun ringan. Ampun dilama-lamakan. Ya, diringkas. Sudah khotib naik mimbar, tujuannya kita itu Jumat itu dalam rangka untuk mendengarkan tausiahnya khotib. Maka kita ketika sholat itu ampun dilama-lamakan, diringkas. Caranya pun begitu. Gimana? Ya ketika sholat itu cuma kita baca Al-Fatihah saja. Boten ngangge surat. Enggak ngangge surat. Rukuk, ya, pokoknya ringkas saja itu. Ya. Kemudian setelah itu kita duduk mendengarkan khatib Jumat itu. Tidak langsung duduk itu. Ya, tidak langsung duduk. Ini yang berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan
kepada kepada para sahabat itu. Ini salah satu yang diriwayatkan oleh Jabir ini, yaitu kepada Sulaik al-Ghatafani. Sulaik, seorang sahabat Nabi, Sulaik, namanya Sulaik al-Ghatafani. Beliau datang pada hari Jumat dan Nabi SAW sedang khutbah. Kemudian dia langsung duduk saja, fajalasa. Maka faqala Rasulullah SAW, Rasulullah langsung ngomong pada saat khutbahnya, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah, apabila salah seorang di antara kalian itu datang pada hari Jumat, wal imamu yahtub, sementara imam itu sedang berkhutbah, fal yusalli rakaataini, maka hendaklah dia itu sholat 2 rakaat, gak langsung duduk. Ini diingatkan beberapa kali itu, ya. Dalam beberapa hadis juga yang lainnya juga sama. Ini khusus, ini Sulaik al-Ghatafani pernah datang kepada masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Itu. Kemudian mendengarkan 2 khutbah. Ini 2 khutbah ini betul-betul didengarkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini anak-anak muda ini yang banyak ini yang tidak memperhatikan ini, ya. Terutama anak muda ini. Itu di serambi masjid itu orang sedang khutbah itu masih ngobrol aja itu. Masih ngobrol itu. Itu biasanya kalau di masjid-masjid besar itu ada haris. Haris itu penjaga, pengatur itu ya. Pengatur. Nah, itu. Jadi untuk bertugas untuk mendengarkan khutbah itu merupakan satu syariat yang sangat diutamakan. Bahkan kalau kita itu ngobrol kepada saudara kita di samping kita itu, dikatakan dalam salah satu hadis itu tidak mendapatkan Jumat menikah. Disebut dengan lago, oke? Di lago. Ini kan salah satu hadis yang sering dibaca di masjid-masjid di saudara kita itu, ya kan? Wa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsid wal imamu yahtubu faqat lahu. Nah, itu kan. Jadi apabila kamu mengatakan kepada saudaramu, ya, amsid, ya, wal imam, sementara imam itu sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah lago, berbuat lago, ya, menyia-nyiakan Jumat itu. Menyia-nyiakan Jumat. Maksudnya menyia-nyiakan Jumat itu ya secara fisiknya kita itu melaksanakan Jumat, tetapi secara rohani, secara spiritual itu kita tidak mendapatkan semangat Jumat. Nah, kalau Jumat itu memang intinya itu adalah taklimnya itu tadi, khutbahnya itu Jumatnya itu. Kalau sholat itu kan biasa saja itu. Jadi yang namanya Jumatnya itu adalah kita berkumpulnya itu dan khutbahnya itu. Nah, itu Jumat itu. Itu. Makanya mendengarkan khutbah itu sangat diutamakan, sangat penting sekali. Gitu. Kemudian disebutkan juga ini di dalam salah satu hadis ini, ya, dari Jabir bin Samurah ini, ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yahtubu yaumal jum'ati qa'iman, faman haddatsaka annahu jalasa fakadzibhu. Jadi khutbah itu dilakukan secara berdiri menika. Maka diceritakan di sini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah itu dalam keadaan berdiri. Ya. Faman hadatsahu annahu jalasa, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya dia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah itu dalam keadaan duduk, fakadzibhu, maka dustakanlah dia. Nah, itu. Jadi yang namanya khutbah itu dilakukan secara berdiri. Berdiri khutbah nih. Ya, kalau Jumat memang ada 2 khutbah, ya. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Di antara sela-sela itu ada duduknya itu. Ya. Sekedarnya saja duduknya itu. Dalam rangka
ya apa namanya, ya memang begitu syariatnya, duduk di antara dua khutbah itu. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ya, itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus bahwa inti daripada Jumat itu sesungguhnya memang kita berkumpul apa namanya, dalam rangka untuk apa, bertemu dengan saudara-saudara kita begitu, intinya begitu. Maka ya kita manfaatkan dalam rangka ketika setiap Jumat itu dalam rangka untuk itu, menjalin silaturahmi yang pertama. Yang kedua itu memang kita dalam rangka untuk apa namanya, untuk ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti tradisi yang telah dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi intinya pada saat Jumat itu kita banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat Jumat itu kemarin sudah kita utarakan terkait dengan masalah hadis itu. Saat Jumat itu adalah saat permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk diijabah. Pada saat Jumat kita sedang duduk di masjid berdoa, itu saat-saat yang Allah Subhanahu Wa Taala ijabah kepada kita. Maka keutamaan Jumat itu memang sangat luar biasa ya, kalau kita apa namanya, berkesempatan untuk itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ulama-ulama salah menikah karena hari libur, hari libur mereka mempersiapkan begitu rupa. Kalau kita kan liburnya kan bergeser saat menikah, hari Ahad, nah menikah, hari Ahad. Kalau zaman dahulu liburnya memang hari Jumat. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan itu. Pagi itu sudah mandi, sudah wewangian, sikat gigi, membawa bekal ke masjid. Sudah ke masjid itu sudah apa namanya? Sudah awal-awal menikah, sudah awal-awal. Karena ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian di dalam apa namanya, di dalam ini tafsir Ibnu Katsir menikah. Ngaten ceritanya pun. Man iktasala yaumal jum'ati ya ghuslal janabati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabati sebagaimana mandi janabah, sumaroha kemudian dia berangkat menuju masjid, fakaan nama qoroba budnatan, maka seolah-olah dia itu berkorban seperti korban onta. Ini keutamaannya begitu. Waman roha fi saati saniyah, barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, fakaan nama qoroba bakorotan, maka seolah-olah dia itu kurban seperti kurbannya bakoroh, sapi, ya, sapi. Kemudian waman roka fi saati salisa, barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, bakaan nama koroba kibasan akron, seolah-olah dia itu kurban dengan kibas, dengan kambing yang akron yang ada tanduknya. Waman roka fi saati rabi'ah, barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, fakaan nama koroba dajajatan, seperti dia itu kurban ayam jago. Waktu yang keempat ini. Sini. Semakin kecil Bapak Ibu sekalian ini ya. Kemudian waman roka fi saatil khamisah, barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, fakaan nama koroba biudotan, seperti kurban telur. Kurban telur. Kemudian begini, faida kharajal imamu, ketika imam itu sudah keluar, maksudnya datang ke masjid, hadaratil malaikah, maka malaikat itu hadir di dalam masjid itu, yastami'una dzikra, maka malaikat itu mendengarkan khutbah. Gitu. Kalau sudah waktu yang kelima, imam datang, ditutup itu catatan itu. Nah begitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian ya, hadir pada saat Jumat itu memang lebih kita untuk segera. Ya pada saat adzan gitu, kita segera untuk berangkat. Kalau bisa sebelum azan, ngoten niku.
Mungkin begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, yes, mudah-mudahan masjid kita itu semakin makmur begitu ya. Terutama pada saat Jumat menikah, terutama anak-anak kita, generasi muda kita kerahkan, kita usahakan untuk hadir di masjid-masjid kita. Dan kita usahakan betul itu kalau hari Jumat itu memang ya masjid itu kita bersihkan, resik, wangi. Wah, ngoten kalau bisa masjid kita itu. Jangan sampai kok pada hari Jumat masjid